Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Solihin, Stambuk 101 2018 0151. Kelas PAI A2 2018. Mata kuliah Tafsir Tarbawi 1. Kedudukan belajar dan mengajar dalam Al-Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat di atas ada dua perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Pertama, berilah kelapangan saat diperlukan dalam suatu majelis. Kedua, berdirilah saat keadaan mengharuskan berdiri. Kelapangan yang dimaksud sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Jalalain, yaitu luaskanlah. Lapang atau luas ini berlaku di majelis mana saja. Maksudnya bukan berarti kita harus membuat majelis yang luas, akan tetapi selalu memberikan kesempatan dan keluasan tempat bagi yang baru datang. Misalkan kita mengadakan hajatan atau kita pergi ke hajatan orang lain, di saat kita dan tamu undangan yang lain sudah duduk, lalu tiba-tiba datang undangan yang lain, biasanya orang tak acuh dan tak mau berbagi tempat dengan orang yang terlambat datang. Nah, disinilah ayat turun agar kita menguatkan hubungan sosial. Orang yang rela berbagi tempat dengan orang yang datang adalah orang paling mulia di majelis tersebut. Sebenarnya ayat ini bukan hanya berlaku di hajatan dan majelis ilmu atau sholawat, akan tetapi berlaku juga pada para penumpang transportasi umum. Memang itu sudah disesuaikan dengan nomor kita saat membeli tiket, atau siapa yang duduk awal akan kebagian kursi, sedang yang paling akhir tidak. Akan tetapi jiwa sosial kita tetap harus dikedepankan. Apalagi yang tidak kebagian tempat adalah kakek-kakek atau nenek-nenek. Apalagi ibu hamil tua. Tentunya kita yang lebih sehat dan kuat seharusnya berdiri dan mereka yang duduk. Adapun yang dimaksud dengan lafaz insyuzu dalam tafsir Jalalain adalah kumu ila sholati wa ghairillah minal khairat. Segeralah berdiri untuk melakukan sholat dan kebaikan-kebaikan yang lain. Dalam artian berlomba-lombalah dalam hal kebaikan ketika sudah masuk waktu sholat. Maka jadilah orang yang pertama melaksanakannya. Ketika ada seruan kebaikan, misal ada kegiatan gotong royong, membersihkan, selokan, atau merenovasi masjid, jadilah yang paling terdepan. Apabila kita melaksanakan dua hal tersebut, atau dalam artian kita mengikuti dan melaksanakan petunjuk ayat, maka berarti kita termasuk orang beriman dan berilmu. Karena kita meyakini iman dan memahami ilmu adanya perintah tersebut. Ketika kita sudah beriman dan berilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat kita, baik di dunia maupun kelak di akhirat, baik di sisinya ataupun di sisi makhluknya. Di ayat
Yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Dia Maha mengetahui atas semua amal kita. Dalam artian sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, seperti halnya memberikan kelapangan tempat bagi orang lain, pasti Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Oleh karena itu, marilah kita menjadi hamba yang suka mengalah untuk kebaikan orang lain, baik dalam urusan berbagi tempat duduk di suatu majelis atau berbagi ilmu pengetahuan. Hilangkan pangkat atau kedudukan yang dimiliki saat duduk bersama orang lain. Dalam peribahasa, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Demikianlah kedudukan belajar dan mengajar dalam Al-Quran, surah Al-Mujadilah ayat 11. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.